Pada awal abad ke-20, penjajahan Belanda di Indonesia semakin keras. Rakyat dipaksa bekerja di bawah sistem tanam paksa, sementara hasil bumi mereka dirampas untuk kepentingan penjajah. Banyak rakyat yang menderita kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Melihat kondisi ini, K.H. Hasyim Asy'ari tidak tinggal diam. Beliau merasa bahwa, sebagai ulama, ia memiliki tanggung jawab moral untuk membela rakyat dari penindasan. K.H. Hasyim Asy'ari mulai menggalang kekuatan dengan mengumpulkan para ulama, kiai, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melawan penjajahan. Beliau juga memanfaatkan jaringan pesantren untuk menyebarkan semangat perlawanan. Pada tahun 1945, menjelang kemerdekaan Indonesia, K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad yang sangat terkenal. Fatwa ini menyatakan bahwa melawan penjajah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Fatwa ini menjadi pemicu semangat juang rakyat, terutama para santri dan pemuda, untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Fatwa tersebut berbunyi, membela tanah air dari penjajah adalah bagian dari jihad fisabilillah. Barang siapa gugur dalam perjuangan ini, maka ia syahid. Fatwa ini disebarkan ke seluruh pelosok negeri melalui jaringan pesantren dan masjid. Banyak rakyat yang sebelumnya ragu-ragu, akhirnya bangkit dan bergabung dalam perjuangan. Pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pergerakan perlawanan terhadap penjajahan. K.H. Hasyim Asy'ari mengizinkan pesantrennya digunakan sebagai markas para pejuang. Santri-santri diajarkan tidak hanya ilmu agama, tetapi juga keterampilan bela diri dan strategi perang. Suatu malam, pesantren ini diserang oleh tentara Belanda yang ingin menangkap K.H. Hasyim Asy'ari dan membubarkan perlawanan. Namun, berkat kecerdikan dan keberanian para santri, serangan tersebut bisa digagalkan. Bahkan, beberapa tentara Belanda berhasil ditawan dan dipaksa mundur. Salah satu kisah heroik yang terkenal adalah peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November tahun 1945. Para santri dari pesantren Tebu Ireng, bersama dengan pemuda dan rakyat Surabaya, berjuang mati-matian melawan tentara Belanda dan sekutu. Mereka menggunakan senjata seadanya, seperti bambu runcing. Tetapi semangat juang mereka tidak terbendung. K.H. Hasyim Asy'ari sendiri tidak turun langsung ke medan perang, tetapi beliau terus memberikan dukungan moral dan spiritual. Beliau sering mengirimkan surat-surat yang berisi motivasi dan doa kepada para pejuang, jangan takut mati, karena mati di jalan Allah adalah kemuliaan. Tertulisnya dalam salah satu surat. K.H. Hasyim Asy'ari tidak sendirian dalam perjuangan ini. Beliau bekerja sama dengan ulama-ulama besar lainnya, seperti K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Bisri Sansuri, dan K.H. Mas Mansur. Mereka bersama-sama membentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi, sebuah organisasi yang bertujuan mempersatukan umat Islam dalam melawan penjajahan. Melalui Masyumi, K.H. Hasyim Asy'ari berhasil mengkoordinasi perlawanan di berbagai daerah. Fatwa-fatwa jihad yang dikeluarkannya menjadi senjata ampuh untuk membangkitkan semangat rakyat. Perjuangan K.H. Hasyim Asy'ari tidak lepas dari ujian dan cobaan. Beliau sering menerima ancaman dari Belanda, baik secara langsung maupun melalui surat. Bahkan, ada upaya pembunuhan terhadap dirinya, tetapi selalu gagal karena perlindungan Allah SWT. Suatu kali, seorang mata-mata Belanda menyusup ke pesantren Tebu Ireng dengan menyamar sebagai santri. Namun, K.H. Hasyim Asy'ari bisa mengetahui niat jahat orang tersebut melalui firasatnya yang kuat. Mata-mata itu pun berhasil diusir sebelum sempat melakukan aksinya.